Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Bu Esti. Kali ini kita akan belajar pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI kelas 7 ya, benar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Nah, lebih tepatnya kita akan mempelajari sih gimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang, baik ke kondisi di ekonomi, sosial, politik, maupun kepercayaan. Tapi untuk kali ini bersama Bu Esti, kita akan belajar tentang kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Nah, kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Gimana sih kepercayaan bangsa Arab pra-Islam zaman dahulu? Terus apa aja sih yang mereka sembah? Agama apa yang mereka anut? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum bangsa Arab ini menyembah berhala dan batu-batuan, ternyata bangsa Arab pra-Islam itu mereka udah mengenal ajaran yang menyembah Allah, namanya ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, masa sih Bu? Iya, salah satu buktinya adalah Ka'bah, kayak gambar di samping ini ya. Nah, itu kan Ka'bah. Ka'bah itu salah satu peninggalan kebudayaan sekaligus ajaran yang ditinggalkan Islam pada zaman dahulu. Terus kenapa tuh Bu kok sekarang lebih terkenalnya bangsa Arab itu menyembah berhala daripada agama tauhid? Kok bisa agama Islam ini berubah lebih banyak yang berhala, padahal kan emang dari awal udah diajarkan Nabi Ibrahim. Nah, kita next ya. Nah, selanjutnya di belakang ibu ini ya ada bagan. Bagannya isinya apa sih Bu? Ini tuh proses kenapa kok peralihan dari Islam kayak menyembah Allah jadi ke menyembah berhala. Jadi tuh awal mulanya anaknya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail itu tuh terputus risalahnya. Habis itu ada salah satu orang terkemuka dari suku Al-Khuza'ah. Nah, yang bernama Amir bin Lu'ay. Nah, di situ tuh kan orang pengemuka suku tersebut dia itu pergi ke Syam. Waktu di Syam ternyata Amir ini tuh ngelihat bahwasanya orang-orang di sana itu menyembah berhala. Akhirnya si Amir ini tuh tertarik, kayak pengen belajar gitu loh. Kenapa sih menyembah kayak gitu? Setelah Amir ini belajar lama tentang gimana menyembah berhala apa aja, akhirnya Amir ini tuh meminta sebuah berhala, sebuah patung kepada suku Amaliyah. Dan akhirnya suku Amaliyah tuh juga ngasih gitu loh. Terus akhirnya si Amir ini balik lagi nih ke Mekah. Terus menaruh berhalanya tadi di sekitaran Ka'bah, di dekat Ka'bah gitu loh kan, karena dikasihnya cuma satu. Terus nama berhalanya itu adalah Hubal. Terus kan karena patungnya itu ditaruh di dekat Ka'bah, berarti kan kayak orang Islam kan banyak nih yang haji, yang umrah. Nah, melihat loh kok ada berhala di situ, kok ada benda di situ, patung di situ. Nah, terus ada yang menyampaikan bahwasanya berhala itu salah satu tempat perantara komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, mulai dari situ orang yang setelah haji, setelah umroh, mereka mengadopsi bahwasanya patung itu bisa menjadi perantara doa dari manusia kepada Tuhan. Terus akhirnya itu semakin merebak dan menyebar gitu. Terus gimana sih Bu tata caranya menyembah berhala? Kalau kita kan orang Islam menyembah Allah itu tata caranya dengan kita beribadah seperti sholat Bu, takbiratul ikram, ruku, sujud, salam gitu ya Bu ya. Sedangkan kalau menyembah berhala kayak gimana Bu? Ya kalau berhala itu ada 3 cara. Yang pertama kita berdiam diri di dekatnya berhala gitu loh, sambil memuji-muji, minta pertolongan. Terus kayak meningkatkan mengucapkan pujian gitu loh, kayak kita lagi ngerayu orang. Nah, itu tuh ibaratnya kita tuh lagi ngerayu sang pemilik segalanya, yaitu
yang diibaratkan menjadi perantaranya kita ke Tuhan. Terus yang kedua, ketika berhaji, tawaf, mengenai Ka'bah, nah mereka itu tuh ada yang sampai sujud kepada berhala itu. Dan yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada memberikan sesajen kayak sesembahan. Contohnya kayak di depan patung nanti dikasih mayan, dikasih ayam ingkung, apa dikasih hewan semilihan kayak gitu. Cara beribadahnya kepada berhala. Nah, ada agama apa aja sih Bu yang ada di bangsa Arab dulu sebelum Islam? Di sana itu ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Selain itu, bangsa Arab dulu itu punya kepercayaan bahwasanya malaikat itu adalah anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 151 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum min ifkihim layaqulun waladallah wa innahum lakadzibun. Ma lakum kaifa tahkumun am lakum sultanum mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Dan artinya, ingatlah sesungguhnya di antara kebohongan mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Kalau begitu, bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar. Sekian dari Bu Esti. Karena tadi kita udah membahas gimana sih kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang, ada agama apa aja sebelum Islam datang, mereka menganut kepercayaan sebagaimana. Tadi udah kita bahas ya anak-anak. Untuk kondisi berikutnya yaitu kondisi politik akan Ibu bahas di video berikutnya. Sekian dari Ibu, bila ada salahnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Bu Esti, saya nggak cantik namun saya menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.